diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk proses reproduksi. Gila itu. Ya, proses reproduksi. Perhatikanlah alat-alatnya itu bagaimana mekanisme kerjanya. Wa ra'aita al-ajaiba fi khidmati ba'diya li ba'din bidarurah. Jika kau sudah bisa mengamati itu, niscaya kau akan melihat ra'aita, melihat ada keajaiban-keajaiban yang ada pada satu organ dengan organ yang lain. Ada banyak keajaiban di mana satu dengan organ khidmah melayani satu yang lain. Semuanya berfungsi, bersatu padu bekerja. Bidoruroti, tidak mangkir, secara terstruktur, sudah kerjanya pasti. Kalau kamu sudah bisa melihat itu, summa ba'da farahika min tasyikhil ajsad. Lek kowe wis mari mengamati bagaimana anatomi tubuhmu sendiri, coba sekarang nazarta fi tafsiri quwwatil kal ajsad. Lebih tingkat tinggi sedikit, perhatikan secara perinci bagaimana kekuatan-kekuatan atau daya-daya yang ada pada masing-masing organ tadi. Kalau tadi kan organnya bekerja, lek kalau setrumen kan gak iso, nek kalau kekuatannya gak bisa, gak kemudian moro banyu langsung mlebu dhewe mawon, lek kalau dayae gak iso iku. Kudu ono mesin penggerak. Perhatikan coba itu. Wastaqsiyatahu, cobalah jika kamu mau, telitilah, kamu menelitinya bima'rifati haqa'iqil ulumi tibbiyati, dengan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan kedokteran. Tibbiyah itu kedokteran. Laqadaita minha akhirul ajab. Niscaya engkau akan merasakan puncak keajaiban. Maka yang harusnya merasakan puncak keajaiban daripada anatomi tubuh manusia dan daya-daya yang dimiliki oleh setiap organ dan anatomi tadi itu siapa? Harusnya dokter. Sehingga dalam konteks ini yang paling beriman di antara kita adalah dokter. Yang paling dalam imannya, paling kuat imannya itu adalah para dokter. Itu kalau dikaitkan dengan kekuasaan Gusti Allah. Itulah bedanya sains modern yang kering dari tauhid dengan sains kuno yang basah dengan tauhid. Karena saintis zaman silam, siapapun orangnya, Surawardi, Ibnu Sina, ya semuanya itu, termasuk Al-Ghazali, itu hidup sainsnya. Kenapa? Dikaitkan dengan tauhid, dikaitkan dengan kekuatan iman. Kalau zaman sekarang itu karena saintisnya diekspor, impor dari apa sih? Dari luar ke dalam apa jenis? Imporan dari luar negeri, di mana pemproduk impor ini orang yang nggak ngerti tauhid ya. Akhirnya peneliti-peneliti ini ya, kering dari keimanan, kering dari tauhid. Artinya ya bisa-bisa. Mestinya kan orang yang paling kuat imannya dalam hal ini itu at-tibbiyah, saintis ini. Itu makanya saintis yang dielaborasi, yang dikaitkan, ya, diinterkoneksikan dengan ilmu tauhid itu luar biasa. Karena itu kan Al-Ghazali itu mutakallim, ahli ilmu kalam, ya, ahli tasawuf, juga mendalami sains itu ya. Sehingga hidup sainsnya itu. Kalau sekarang niru kayak gini, insya Allah hidup. Sehingga kampus-kampus teknologi, kampus-kampus sains itu akan banyak orang sujud di sana. Banyak orang-orang soleh di sana. Orang-orang yang ulama, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama, saintis itu harusnya.
Kenapa? Keajaiban kok begini ya kekuatannya itu. Karena itu ketika munculnya tafsir Jawahir, karena Syekh Tantawi dari Mesir itu ada tafsirnya sekian jilid itu banyak ditentang sebenarnya oleh orang-orang Mesir sendiri, dunia Islam. Karena tadi itu mereka menentangnya adalah berdasar pada saintis Barat itu. Padahal Syekh Tantawi Jauhari itu dalam tafsir Jawahirnya dia berusaha untuk mentafsir Quran secara saintis lalu dikaitkan dengan tauhid. Coba sampean baca kitabnya. Sehingga hidup hati ini saat membaca kitab tafsir itu. Sehingga hidup hati ini ketika membaca ayat-ayat kauniyah. Tetapi ingat secara akademik ini banyak ditentang gitu. Kenapa? Yang tentangnya adalah mazhab Ghurbiyah, mazhab Barat yang nggak ngerti tauhid, ya nggak ketemu akhirnya. Gitu nih. Alih-alih janganlah disamakan antara tauhid dengan sains, nggak maju-maju nanti sains. Begitu alih-alihnya. Nyatanya sampai detik ini tidak ada satupun Nobel di muka bumi ini yang bisa menyanyi Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Arabi. Gitu? Nggak ada. Kenapa? Sudah kering dari tauhid, sudah kering dari spiritualitas itu. Mulai laqadaita minha akhir al-ashr. Jika kau meneliti dari yang paling bawah tadi, secara istiqsaq mendalam, kau akan merasakan sebuah puncak keajaiban dari ciptaannya Gusti Allah. Baik, ini jenis para dokter kudu ngaji gitu, ya. Atau nanti banyak ya, kalau itu terkait dengan karena anatomi kedokteran. Nanti ada terkait dengan botani, nabatiyah ya, ilmu botani, macam-macam, astronomi dan sebagainya itu. Fata'san liman kafara billahi, fata'san. Betapa celakanya liman orang kafara yang mengingkari kufur billahi pada Allah. Sungguh celaka ya. Betapa celakanya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghafala an qoulihi ta'ala, dan lalai kepada firman Gusti Allah yang berbunyi wa fil ardi, dan di bumi itu ayatun, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, lil muqinina, bagi orang-orang yang yakin. Yakin berarti bahas, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Wa fi anfusikum, dan pada diri jiwa kalian. Anfs. Jadi pakai kata apa sih? Anfusikum. Ya, sampai terjemah Bapak Depak itu diartikan diri. Kalau ini anfusikum berarti jiwa itu yang sudah kita bahas itu ya. Wa fi anfusikum, di dalam nafas kalian itu, di dalam daya-daya yang ada pada nafas itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok iso tadi itu berjalan sekian sistemik itu. Afala tubsirun, mbok yo mikir kon. Afala tubsirun, mbok yo mikir. Iki terjemahan kula. Biar tidak bertele-tele terjemahan. Mbok yo mikir.